Alhamdulillahillazi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Saibul Hajat, Saibul Bait, Bapak Kliwon beserta keluarga. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati para koordinator zikir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pengamal hak nasabandi yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya selalu menganugerahkan kepada kita semua pemahaman, pengertian, kemantapan iman, sehingga kita semua memperoleh ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktamin hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakamika, wakinaka qabla fakrika, wa farabbuka qabla suklika, wa hayatika qabla mautika. Nabi memperingatkan kepada kita melalui hadisnya, jagalah masa sehat sebelum datangnya masa sakit kita. Artinya apa? Kita semua sudah tahu karena sering kita baca ayatnya, kalau kita ini diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Ya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang dimaksud hadis ini, gunakanlah masa mudamu, masa sehatmu semata-mata untuk mengingat Allah. Ini jangan salah, bukan semata-mata untuk menyebut Allah. Berarti kalau kita gunakan masa sehat, masa kaya, masa luangnya waktu kita, masa umur kita, masa hidup kita hanya untuk mengingat Allah, jadi kita tidak lagi ditanya nanti di sana sebagaimana ancaman Allah dalam Al-Quran. Summa latus alunna yauma izin anin naim, kata Allah. Pada hari itu kamu benar-benar ditanya atas nikmat yang kita peroleh dalam dunia ini. Seperti nikmat-nikmat yang kita sebutkan tadi, nikmat muda, nikmat sehat, nikmat hidup, ya. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat Allah, seandainya Allah memerintahkan kepada kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, kita tak akan sanggup. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah tidak melakukan itu. Allah hanya menyuruh kita mensyukuri nikmatnya. Bahkan kata Allah, kalau kita lakukan, kita tetap bersyukur dengan nikmatnya, Allah berjanji kepada kita akan ditambah nikmat-nikmat, ya, yang ada dalam diri kita ini. Nikmat sehat ditambah, nikmat iman ditambah, nikmat muda pun ditambah. Makanya orang berzikir itu dia kayaknya nggak terlalu tua gitu, selalu awet, ya, karena nikmatnya ditambah, janji Allah pasti benar. Nah, coba kita perhatikan orang yang tidak berzikir, ya,
Ditanya umurnya baru 30 tahun, tapi tuanya kayak 50 tahun gitu kan. Berarti kan benar janji Allah itu. Kalau kita syukuri nikmatnya, Allah tambah nikmatnya. Maka menuntut ilmu itu penting ya. Tidak ada yang paling penting selain untuk ilmu, kata Nabi. Talabul ilmi was sholat was zakat ya. Menuntut ilmu itu, kata Nabi ya, lebih penting daripada sholat. Was zakat lebih penting daripada zakat. Was siyam lebih penting daripada jihad sabilillah. Itu pentingnya menuntut ilmu itu. Dari itu yang belum memperoleh ilmunya, jangan abaikan. Ingat pesan Nabi, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, jangan sampai kita menyesal tidak ada artinya. Diwajibkan untuk ilmu tiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Begitu juga zikir, ya, begitu juga amalia, diwajibkan beramal laki-laki maupun perempuan. Lam yanil lillazi antasya'a qulubuhum bizikrillah, kata Allah. Belumkah datang saatnya, kata Allah, orang beriman itu tunduk patuh hatinya mengingat ya Allah itu. Ya, artinya apa? Allah melarang kita beriman hanya sebatas bibir. Maka diperintahkan hatinya tunduk patuh mengingat Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, bagaimana caranya kehadiran kita ini, dimanapun kehadiran kita itu selalu nilainya ibadah ya. Karena orang beriman ini dihadirkan di muka bumi ini membawa rahmat untuk alam semesta. Kalau kehadiran kita saja membawa rahmat, bagaimana dengan diri kita sendiri? Sedangkan iman itu udah ada dalam diri kita sendiri. Maka Nabi berpesan, ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi. Ingatlah Allah dimanapun kamu berada. Dan Allah juga berfirman, ingatlah Allah dalam keadaan duduk maupun berdiri ataupun berbangun. Kalau itu kita lakukan, itulah ibadah yang amat besar. Ingat Allah itu lebih besar, tidak ada bandingannya. Walaupun kita mau membanding-bandingkan dengan ibadah apapun, tetap saja kata Allah tidak ada bandingnya dengan Allah itu. Wala zikrullahi akbar. Ingat Allah itu atau salat ya, berarti ingat Allah itu salat ya, lebih besar keutamanya dibandingkan ibadah-ibadah lain. Apalagi kalau salat ini ditambah dengan rukun salat, itu lebih dahsyat lagi. Berarti kita mampu beribadah secara zahir, secara batin. Karena sholat ini kita sempurnakan dengan waktu-waktunya 5 itu. Itu penyempurnaan sholat. Tetapi bagaimanapun, yang namanya salat itu mengingat Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka dari itu yang sudah ditunjukkan, Allah perintahkan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullah akbar, kata Allah ya. Bacalah, kata Allah, apa yang telah diilhamkan kepadamu, itulah Alkitab, itulah alat untuk mendirikan sholat. Sesungguhnya sholat itulah ya yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu ya, sholat itu artinya di dalam. Kalau sholat ini di luar, karena itu dan ini ya. Sholat itu artinya di dalam. Nah, sholat di dalam itulah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita nggak ada masalah dengan manusia kalau betul yang di dalam itu, karena itu janji Allah menghindari perbuatan keji. Keji artinya kita tidak pernah keji dengan siapapun orang itu, kalau yang di dalam itu benar. Karena itu ayat tadi itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat dengan Allah itulah yang lebih besar keutamaannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu yang kita harapkan. Kalau apa yang kita perjuangkan Allah ketahui, berarti tidak ada yang disia-siakan Allah apa yang kita perjuangkan itu. Karena janji Allah, jangankan sebesar gunung, sebesar apa, sebesar zarah pun kebaikan kamu buat, kata Allah, aku beri balasannya. Apalagi kalau lebih daripada itu, sebesar zarah saja Allah berjanji tidak disia-siakan, akan kuberi balasan. Tetapi bagaimana sebaliknya? Begitu juga dengan kejahatan. Sebesar zarah pun kejahatan yang kamu buat, Allah juga beri balasannya. Yang nama kejahatan ini ada dua versi. Kejahatan jasmani, kejahatan batin. Nah, ini bahayanya dari sini. Ada yang bagus jahiliyahnya, perbuatannya betul bagus, tetapi batinnya jahat. Karena kita ini udah mengamalkan Islam yang kafah, berarti dua-duanya harus betul. Islam secara sifat, Islam secara makrifat. Artinya kalau di luar saja dia betul, dengan manusia dia benar, pokoknya nggak adalah salahnya dengan manusia, maka dapatlah dia pujian dengan manusia. Kalau yang dilihat manusia, juga manusia yang memujinya. Yang dilihat Allah, juga Allah yang memujinya. Ya, jahatnya jasmani itu kan banyak musuh, banyak kebencian di dalam hati. Padahal kenapa sih kita membenci orang? Enggak ada orang itu mau kayak orang buta itu, orang buntung. Itu bukan maunya dia. Nggak mungkin dia minta untung sama Allah. Kayak orang Cina, orang Dayak, dan suku lain. Itu bukan maunya dia jadi Cina. Tidak boleh kita sakit hati. Tidak boleh kita merasa kita punya kelebihan. Itu bisa merusak amalia kita. Ini terjadi dengan malaikat Ajajil yang beribadah kepada Allah 8.000 tahun. Bahkan dia menjadi pemimpin semua para malaikat. Tetapi karena dia merasa ada kelebihan, disuruh sujud dengan Adam, dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia merasa lebih dahulu ada dibandingkan Adam. Adam itu berasal dari tanah, katanya, sedangkan dia berasal dari api. Kenapa ini kita jelaskan? Karena bahayanya ilmu kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau kita selalu melihat jahil orang. Itu bahayanya. Tidak mungkin Allah perintahkan kepada kita wa fi anfusikum afala tubsirun kalau tidak ada bahaya di luar itu. Kalau tidak ada bahaya saat kita perhatikan si A si B itu. Karena Allah bilang perhatikanlah sesuatu itu yang ada dalam dirimu. Walaupun ayatnya mengatakan artinya lain, aku pada dirimu, perhatikanlah. Tetapi bisa kita ubah bagi orang yang sudah tahu mengenal yang ada dalam dirinya, perhatikan. Ya, yang dibilangkan kenapa tidak memperhatikan orang yang belum mengenal. Tetapi orang sudah mengenal, bacalah apa yang telah diilhamkan kepadamu. Itu orang ini yang mengenal, ya. Itulah Alkitab. Sesungguhnya sholat itulah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu maksudnya itu asma itu, ya, hati itu sholat. Kenapa dikatakan sholat? Karena itu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sifat itu ialah sifatnya musuh-musuhnya Allah. Maka yang perlu kita pahami dari keilmuan kita ini, kita harus mengenal kitab Allah itu dan mengenal musuh-musuh Allah, supaya kita nggak terlena dengan musuh-musuh Allah. Kita terlena dengan kitabnya Allah, sehingga apa yang kita kerjakan menjadikan ibadah. Kita tertawa mengingat Allah, nilainya itu ibadah besar, kata Allah.
Tetapi kalau tertawa lupa dengan Allah, itu tertawanya celaka besar. Kan begitu. Karena celaka orangnya lalai tadi. Kita diam, tetapi kita tidak ingat dengan Allah, maka diam kita itu dikatakan diam celaka. Karena celakalah orang-orang yang lalai. Sebenarnya ilmu kita itu saja. Sekarang kita sudah mengerti, tinggal bagaimana caranya kita mengakrabkan hati kita dengan Allah itu melalui asmanya itu. Maka karena kita semua sudah mengenal ilmu itu, maka bergeraklah kita dengan ilmu, ya, apapun bentuknya gerakan itu, baik pun gerak di pendengaran, kan ada gerakan di pendengaran tuh. Nah, ada gerakan di sana, gerakan pendengaran. Jadi bagaimana caranya kita mendengar, mengingat Allah. Ada juga gerakan di mata kita itu, penglihatan. Bagaimana caranya kita melihat, tapi kita ingat Allah. Itu namanya salat berkekalan. Bagaimana kita mencium, kan ada gerakan di hidung itu. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya gerakan itu ibadah. Gerakan yang mana? Gerakan di dalam. Apakah hati yang bergerak atau nafsu? Kalau nafsu yang bergerak, apapun perbuatan kita tidak ada artinya di mata Allah. Karena Allah sudah melarang kita mengikuti hawa nafsu itu. Wa ma yantikuna 'anil hawa, kata Allah. Jangan apa-apa, baik sholat, baik puasa, baik sedekah, baik haji dan sebagainya, jangan kamu mengikutkan hawa nafsu. Janganlah apa-apa yang kamu lakukan berdasarkan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dirahmati Allah, kita udah tahu semua ya, kalau kita tidak boleh apa-apa yang kita kerjakan tidak boleh dasarnya nafsu, berarti yang boleh dasarnya hati. Maka selalu kita bermulai dari hati. Apapun yang nak kita kerjakan, tetap kita bermulai dari hati. Karena itu perintahnya Allah. Iqra dulu, baca dulu nama Allah, baru kita berbuat. Ya, supaya apa? Supaya awal itu dengan akhir itu sama. Karena waktu kita mau digerakkan itu, yang kita terima itu zikir. Alastu rabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu, kata zikir itu. Kata kita, kalau balas sahidna, benar, kamu Tuhan kami. Kami lakukan kesaksian itu agar kamu tidak mengatakan kami orang-orang yang lengah pada hari kiamat, pada hari akhir maksudnya. Jadi zikir itu ialah rohani. Kalau kita mampu bersifat rohani, maka zikir kita berkekalan. Jadi yang beratnya di mana ilmu kita ini? Yang beratnya mensifatkan asma itu. Kalau mengingatnya itu mudah. Yang berat itu mensifatkannya. Tetapi untuk mensifatkan rohani itu memang harus diawali dengan mengingat. Karena janji Allah itu, barang siapa mengganti dirinya, ya, karena hadis kursi, dia akan terganti. Maka kita tidak ada henti-hentinya kita mengganti diri kita dengan cara mengingat rohani itu. Mau makan kita ingat, ya. Kenapa kita mengganti? Karena kita ingin suatu hari nanti sebelum kita dipanggil Allah kita udah terganti. Kenapa kita harus mengganti? Karena kita itu tempatnya dosa. Apakah kita mau mati membuat dosa? Ya. Tidak ada tempat kita di sisi Allah kalau kita kembali membawa dosa. Dosa itu kotoran. Tempat kotoran itu ialah di api. Kayak di dalam dunia ini. Sampah-sampah itu semua dibakar. Jadi jangan sampai kita dipandang Allah seperti sampah. Ya. Dan kalau kita selalu lalai dengan Allah, pandangan Allah kepada kita hanya sampah. Biarlah manusia memandang kita seperti apa. Karena pandangan manusia itu hanya sesaat saja. Walaupun kita dipuja-puji, tapi sifatnya hanya sementara. Semua akan berakhir karena kita akan mati. Ya. Jadi jangan kita pertahankan sifat ria itu. Sifat ria itu semua mau dipuji, berzikirnya mau dipuji, sedekahnya mau dipuji. Ini diharamkan oleh Allah ibadah seperti ini. Ini kejahatan batin ya Bapak Ibu. Kalau kejahatan zahir kita sudah tahu semua.
menghina orang, mengambil barang orang, bohongi orang, arak, judi, zina, kita tahu dah itu. Tetapi sekarang kita bahas kejahatan batin. Karena ada dua kekafiran dalam diri kita itu. Kafirnya rohani, kafirnya jasmani. Maka dua-duanya disuruh masuk Islam. Berarti kalau dua-duanya disuruh masuk Islam, berarti ada kekafiran di sana. Ada dua kekafiran. Nah, hati-hati ya dengan ilmu kita ini, ya. Saya berbicara di sini sama sekali tidak ada niat untuk menggurui Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kita harapkan apa yang kita bicarakan ini, ya, tak kala kita tidak ada, ini masih ada lagi yang membicarakannya sampailah ke anak-anak kita. Itu harapan kita. Jadi kita tidak ada bermaksud untuk menggurui. Siapa lagi mau digurui? Kita semua ada berilmu. Tinggal sejauh mana kita memposisikan ilmu kita dalam batin kita. Kita banyak ingat dunia kah? Kita banyak ingat Allah. Nah, itu saja. Memang kita sudah berilmu, tapi ada yang banyak lalainya, ada juga banyak ingatnya. Disitulah perbedaan kita di mata Allah. Kita sama di mata Allah, samanya kita sama-sama diciptakan. Tetapi ada bedanya kita di hadapan Allah. Bedanya itu ialah ketakwaan, ketakutan kita kepada Allah. Ya, itu bedanya. Tapi juga ada samanya, tapi juga ada bedanya. Bapak Ibu saudara saudari yang dirahmati Allah. Saya rasa itu dulu sebagai pengantar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, yang kita bahas sama-sama, ya, karena ada yang bicara, ada yang mendengar, berarti kita sama-sama membahasnya. Dan yang mendengarnya juga bisa menyampaikannya kepada yang membicarakannya. Karena saat kita ngomong ini sulit kita untuk mendengarnya, ya. Nah, itulah kebersamaan namanya. Bukan di sini kita ada yang pandai, ada yang nggak pandai, tidak. Ya, kita sama-sama dalam keadaan, ya, proses dalam menuju Allah. Mudah-mudahan dengan proses ini kita bisa istiqomah terus diproses sampailah kita ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang diproses itu awalnya sukses, tetapi yang tidak diproses maka celakalah orang itu, ya. Dia akan pasti menyesal nanti. Menyesal itu kita akan sering melihat seperti apa orang mati menyesal itu, matanya terbelalak ke atas. Itulah penyesalan dia. Kayak kita, orang manggil kita, kamu mau ini enggak, mau duit enggak? Tidak percaya. Sekali orang datang, dia menerimanya, kita melotot. Nah, kan tuh, berarti lototan itu sebagai tanda penyesalan. Tapi penyesalan itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Karena tak kala nyawa di kerongkongan, tobat tidak lagi diterima. Dan dosa pun tidak lagi diterima. Tutup buku. Sudah sampai masa finalnya, ya. Nah, saya rasa ini dulu sebagai pengantar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kalimat demi kalimat, ya, yang saya sampaikan tidak menyenangkan hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah. Sudilah kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rasakan yang satu itu sampai kita cuk di sana itu. Tidak ada lagi kita kecuali Allah, kecuali illah. Mari kita mulai. Kita buka hakikat kita, asal usul kita sesuai dengan makam kita masing-masing. Jangan utamakan bacaan, tetapi utamakan tauhid. Luruskan tauhid dengan cara mengingat yang satu itu. Jangan utamakan bacaan. Kalau kita mau banyak bacaan nantilah. Tak kalau kita udah mahir mengingat ini, berarti yang kita baca itu diberkahi oleh Allah karena kita membaca dan juga mengingat. Jadi kita usahakan ingat itu dulu, ya. Karena tidak ada gunanya baca-baca itu kalau kita utamakan bacaan tapi melalaikan Allah. Nah, mari kita mulai
Bismillahirrahmanirrahim. Amaluhu bin niat, amalullah ikhlas, wa du'ah waru, wariskan kalu wal jamaah fid dunya indal akhirah, wa sabit zikrullahul batin, maklumat laduni warhasil kabir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syawahum kanu sarikul jamaah fid dunya indal akhirah wasabit zikrullahu batin maklumat laduni warasan kabir. Al-Fatihah. Ila amiril mu'minin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu an syawahum kanu sarikul jamaah fid dunya indal akhirah wasabit zikrullahu batin maklumat laduni warhasyanu kabir. Al-Fatihah. Illa maulana Sayyid Bahudin Sultan Aulia Allah syafatkan salikul jamaah fid dunya indal akhirah wasabit zikrullahul batin maklumat laduni warhasyanu kabir. Al-Fatihah. Illa maulana Syekh Muhammad Ali Waru'allahul Kabir syafatkan salikul jamaah fid dunya indal akhirah wasabit zikrullahul batin maklumat laduni warhasyanu kabir. Al-Fatihah. Ila maulana Syekh Abdul Somad Al-Haqi Habibullah syafatkan salikul jamaah fid dunya indal akhirah wasabit zikrullahul batin maklumat laduni warhasyanu kabir. Al-Fatihah. Illa maulana Syekh Muhammad Ali bagi harta Siddiq Somadi syafatkan salikul jamaah fid dunya indal akhirah wasabit zikrullahul batin maklumat laduni warhasyanu kabir. Al-Fatihah. Waladhalin amin. Summa ila roh Bapak Guru Kiai Agus Sukarmin Al-Fatah Habibullah syafaat kalu ya malaikatur rahman bil amali syafaat roh Bapak Guru Kiai Agus Sukarmin Al-Fatah Habibullah ini dunia indal akhirah. Al-Fatihah. Summa ila roh ayah jemaah hadirin syafaat kalu ya malaikatur rahman bil amali syafaat roh ayah jemaah hadirin indal bazan. Al-Fatihah. Summa ila roh ibu jemaah hadirin syafaat kalu ya malaikatur rahman bil amali syafaat roh ibu jemaah hadirin indal bazan. Al-Fatihah. Summa ila roh sarikul warisin syafaat kalu ya malaikatur rahman bil amali syafaat roh sarikul warisin indal bazan. Al-Fatihah. Summa ila roh sarikul jamaah syafaat kalu ya malaikatur rahman
bil amalis sarikul jamaah ini di dunia indal akhirat batin. Mohon padamu ya Allah kami semoga kami dan semua jamaah dimanapun berada selalu dalam lindungan tauhid hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Mohon padamu ya Allah kami semoga kami dan semua jamaah dimanapun berada tetap iman yakin di dalam menuntut ilmu patuh mereka hak nasabandi. Al-Fatihah. Mohon padamu ya Allah kami semoga kami dan sama jamaah dimanapun berada agar tetap dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta Sultan Aulia Syarabum. Al-Fatihah. Mohon padamu ya Allah kami semoga kami dan sama jamaah dimanapun berada agar dapat dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta almarhumah daripada ibu bapak serta salikul warisin salikul jamaah. Al-Fatihah. Mohon padamu ya Allah kami semoga kami dan sama jamaah dimanapun berada agar dapat terbuka dinding atau hijab untuk menyaksikan diri sebenar diri ihsan kami latifatul rabbani. Al-Fatihah. Mohon padamu ya Allah kami semoga kami dan sama jamaah dimanapun berada agar dijauhkan dari segala bala, wabah, bencana dan dihindarkan dari segala bentuk musibah baik datangnya tahun ini maupun tahun akan mendatang pada tahun-tahun akan mendatang. Al-Fatihah. Mohon padamu ya Allah kami semoga Bapak Guru kami Bapak Kiai Zulkarnain Al-Fatah Habibullah yang sedang sakit, mohon ya Allah diberi kesehatan, diangkat penyakitnya, diberi kesehatan seperti sedia kala. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Rabbi, mohon bimbingan, petunjuk, taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Waradolin amin. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illallah wa la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Qalu ta'ala afdala zikri fa'alam annahu kalamul asma'ullahu al-ghaib ya ma'bud la ilaha illallah la mawjud illallah la Ilahi anta maksudi wa ridhoka manubiatini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Illallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ammahu wa yuqabil majida ya rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma sahih qulubana bil hatta indal maut. Allahumma sahih qulubana bil hatta indal maut. Allahumma bihaq la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarifan wal jamaah milik dunia indah akhirat. Sabit zikrillah dan batin maklumat laduni wa rahsin kabir rabbana hatina bid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika ya qarin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Mohon padamu ya Allah, kami semoga kami dan sama jamaah dimanapun berada selalu mengumpulkan taufik hidayah
Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim wa ghfirna warhamna innaka antal ghafurur rahim. Doa biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha assalamu alaikum wa rahmatullahi ya
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala rasulika wa habibika wa syafina berkatina Mustafa ya Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Amantu billah Allahul azim. Allahu warzuqna sirrahu batin. Al-Fatihah.